dan kita buka sesi yang kedua. Boleh Pak? Sesi kedua, siapa pengisinya Pak? Pada Ibu Widya Nitya Sistaningrum dari Kemendikbud. Ya, sudah berada di depan. Sudah berada di depan, kami persilakan Ya. dengan hormat untuk mulai sesi. Baik Bapak Ibu, di depan kita ada narasumber kita, Widya Suara kita yang mempunyai segudang ilmu yang akan menjawab permasalahan kita, baik pengawas maupun guru. Kami mohon kepada pengawas dan guru yang masih berada di luar, kita masuk karena melalui materi Ibu Widya kita akan mendapat bekal yang mungkin kita pakai di lapangan. Pembaharuan, pembelajaran ilmu baru akan disampaikan oleh Ibu Widya Sistaningrum. Kurikulum vitae atau CV daripada Ibu Widya Nitya Sistaningrum. Beliau adalah konsultan berbagai dinas pendidikan dan yayasan, penanggung jawab diklat berbagai provinsi untuk pendidikan dan tenaga kependidikan, narasumber di berbagai event, kegiatan diklat, workshop, dan lain-lain. Mulai tahun 2002 hingga sampai sekarang, mapel yang diampu adalah asesmen nasional, literasi numerasi, kurikulum pendidikan, model pembelajaran. Itu yang kami sepakati karena ada sekitar 14 mapel. Kalau kami baca nanti akan menghabiskan waktu kita. Pengalaman mengajar beliau sebagai PJBA Seleksi Calon Pengawas DKI Jakarta tahun 2007, PJBA Seleksi Calon Pengawas Kepsek jenjang SMP, SMA, dan SMK se-Provinsi DKI Jakarta, LP2KS Solo tahun 2013, PJBA Seleksi Calon Pengawas Kota Bekasi, dan lain sebagainya. Karena ada sampai sekitar 20-30 sekian. Jadi kemarin kita sepakati yang penting-penting saja. Diklat yang diperoleh oleh beliau adalah Internasional TOT, Dewan Pendidikan Ekonomi AS, Kementerian Pendidikan AS, dan lain sebagainya. Banyak sekali hingga sampai ada sekitar 19. Dan yang pengalaman penanggung jawab bidang akademik adalah PJBA, pemilihan kepala sekolah, dan pengawas berprestasi tingkat Provinsi DKI Jakarta. Sampai sekarang diklat penyusun bahan ajar modul bagi dosen, tenaga pendidik, sekolah-sekolah polisi atau SPN di bawah Mabes Polri, SCAPA, Sekolah Calon Perwira Sukabumi tahun 2004-2006, Sepolwan atau Sekolah Polisi Wanita 2004 sampai 2006, Sepol Air 2005 dan sampai sekarang. Banyak sekali. Dan untuk mempersingkat waktu, karena materi beliau sangat menarik, untuk narasumber kami, Ibu, peserta kita terdiri dari guru dan pengawas yang usia kalau bisa dikatakan meannya berada di sekitar 50 tahun ke atas. Saya yakin dan percaya Ibu pasti punya metode tersendiri untuk menyampaikannya. Bapak Ibu, narasumber kita saat ini adalah tidak hanya keliling Indonesia lagi, tetapi sudah keliling Asia Tenggara. Dan beliau tidak hanya mengajar guru dan pengawas, tetapi polisi, tentara, dan polisi air. Beliaulah gurunya. Oleh karena itu kami berharap kepada seluruh peserta untuk materi dari Ibu Widya Nitya Sistaningrum kita akan dengarkan dengan baik. Kepada narasumber kami, waktu dan tempat kami persilakan dengan Terima kasih ya Bu Misar. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Misar. Halo. Hai. Oke. Saya turun ke bawah ya, izin ya Bu Misar ya. Waktunya hanya 1 jam. Tapi saya tetap kasih PPT buat Bapak Ibu hampir 100 halaman. 100 slide ya. Iya. Saya akan mengemas selama 50 menit. Nah, oke. Semua berdiri. Semua berdiri.
itu pembelajaran tuh harus menggembirakan. Oke? Ya, jadi selama 1 jam saya usahakan bisa memberikan pengalaman belajar buat kita semua. Ya, jadi saya di Kemendikbudristek BPNV DKI Jakarta, Ketua Tim Protas. Protas itu apa? Protas adalah program prioritas. Ya, terus sekarang saya akan tayangkan program prioritasnya kita. Mulai dari program prioritas Presiden Prabowo dan Gibran. Nah, program prioritasnya Prabowo dan Gibran. 1, revitalisasi, benerin gedung sekolah, bangun gedung sekolah, rehab berat, ringan, oke. 2, digitalisasi. Digitalisasi yang menjadi program RI1 dan Wapres adalah digitalisasi dalam bentuk hibah bantuan, smart class, kelas pintar. Jelas ya? Kelas pintar itu ada TV pintar 75 inch dan sebagainya. Target 300.000. Clear? Terus program prioritas ketiga MBG. Apa itu MBG? Makan bergizi gratis. Tapi sesuai nggak dengan nilai di Alkitab? Yesus memberi makan 5.000. Iya kan? Oke. Itu program prioritas presiden. Program prioritas menteri. Dicek apa? Program prioritas menteri. Halo, ATS, anak tidak sekolah, nol. Makanya kan ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda, ada sekolah gratis, ada SPMB bersama, PPDB dulu ya. Jadi sekolah swasta ya bisa didanai oleh Pemda lewat APBD, ya. Itu SPMB bersama. Itu program ATS ya. Kemudian prioritas menteri selanjutnya adalah Dapodik ya, Dapodik. Kemudian yang ketiga karakter. Nah, karakter ini harus kita semua paham. Ya, jadi karakter sekarang fokusnya pada apa, Bapak Ibu? 8 dimensi profil lulusan. Jadi karakter fokusnya pada itu. Pada apa Bapak Ibu? 8 dimensi profil lulusan. Ya, bukan lagi P3. P3 itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila, udah bukan itu. Itu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi fokusnya pada 8 dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusan itu apa aja? Ya Bapak Ibu ya. 8 dimensi profil lulusan, kita lihat ini. Kita lihat nih. 1, keimanan. Ya. Sama dengan yang P5, P3 dulu ya. 2 apa? Keluargaan. Tuh. Keluargaan baru ya. 3, bernalar kritis. Dulu juga ada ya. 4, kesehatan, ini baru ya, kesehatan ya. Oke. 5, kolaborasi. Dulu ada ya. 6, kemandirian dulu ada ya. 7, komunikasi. Dulu ada nggak? 8, kesehatan. Ya. Bapak Ibu tidak usah dicatat karena Ibu apa namanya? Ibu siapa tadi ya? Akan share PPT ini, di-share ke WA group. Kan sudah masuk kan? Baru nggak bisa. Oke, baik. Iya. Jadi kenapa kami mengundang Bapak Ibu ke WA group itu? Kami akan membantu mengupdate dinamika yang ada. 1, revisi CP kemungkinan besar tanggal 11 akan dipublish, di launching. Clear? Revisi CP ya. 2, akan keluar panduan membuat RPP gitu loh. Akan itu kan belum. Lah kalau saya tidak buatkan bagaimana terhubung Bapak Ibu kan
kasihan, ya kan? Belum tentu terus nanti cepet nyampenya, betul nggak? Maksud saya begitu. Jadi semua bergabung aja. Nanti dari kami pengawas itu akan update terus. Semua akan update. Gitu. Jadi tidak ketinggalan gitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, paham ya? Oke. Jadi ini 8 DPL nih. 8 dimensi profil lulusan ya. Nah, kenapa nggak bisa ya? Saya kayaknya nggak bisa jauh-jauh ke tengah karena nggak bisa connect ini. Maaf. Oh ya, sekarang sudah bisa ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, kita lihat yang di atas. Apa ini namanya? Rapor pendidikan. Siapa yang belum pernah buka rapor pendidikan sekolahnya? Ada nggak? Angkat tangan. Nggak nampak ya? Kenapa? Oh, jadi kosong. Oh gitu. Nah itu dari Asrop deh kayaknya. Kalau begitu di-share aja deh PPT-nya biar teman-teman dengerin saya menjelaskan sambil bisa lihat di HP. Hanya itu solusinya. PPT-nya di-share, ya kan? Saya bicara, teman-teman lihat di HP, lihat PPT saya di HP. Gitu ya? Oke. Setuju ya? Teman-teman Asraf ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan lagi. Halo. Jadi guru PAK sangat dibutuhkan sekarang. Buat apa? Buat menaikkan rapor pendidikan sekolah masing-masing. Karena sekarang yang naik itu baru A1, A2. A1 apa? Literasi. Literasinya udah pada naik seluruh Indonesia. A2 yang naik apa? Numerasi. Numerasi udah pada naik. Tapi A3, contohnya ya, saya di Jakarta, A3 itu karakter. Itu rata-rata 50-an. Nah, coba cek deh Medan berapa? Jadi A3 di rapor pendidikan rata-rata 56, 58. 60 udah bagus. Oke? Itu berarti ada kontribusi guru agama ya. Ya. Namun tolong Bapak Ibu petakan terlebih dahulu berarti ya. Ya, nanti dipetakan materi esensial yang Bapak Ibu keluarkan dari CP per elemen, bukan CP fase. Kalau CP fase terlalu luas. Keluarkan materi esensial dari CP elemen, petakan, identifikasikan dengan 8 DPL. Oke? Bukan lagi dipetakan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Tapi petakan dengan 8 dimensi profil lulusan. Nah, kalau disingkat jadi 8 DPL. Oke ya. Saya bicara tolong dicatat. Nah, itu nomornya. Ya, gitu ya. Oke. Kenapa? Kalau rapor pendidikan naik, sekolah akan dapat bos kinerja. Gitu. Satu. Yang kedua, yang jadi program prioritas pemerintah sekarang adalah karakter yang dibentuk dari G7KI. Apa itu G7KI? Gerakan 7 Anak Indonesia Hebat. Tepuk tangan buat Bapak. Pulsa 50.000 dari Bu Risma. Oke, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa aja itu? Bangun pagi 1, terus ibadah 2, terus olahraga 3, terus makan sehat 4, terus
banget tidur cepatnya. Tepuk tangan dong. Oke. Oke, halo. Poinnya apa? Poinnya apa? Ya. Tanggal 13 Juni kemarin terakhir, semua sekolah mengikuti evaluasi terhadap G7KI. Gitu. Kedepannya itu akan dijadikan seperti ANDK. Jadi semua sekolah, semua murid mengisi G7KI, ya. Setiap tahun, jika setiap tahun ada peningkatan, kemungkinan itu juga menjadi dasar untuk pemberian BOS kinerja kembali. Jelas? Jadi ada ANDK untuk kompetensi literasi, numerasi, ya kan? Ya. Nah, tetapi ada ANDK juga khusus karakter yang berbasis G7KI. Info-info baru ya, Bapak Ibu ya. Info-info baru ya. Kalau kami di Jakarta, ya, 2 poin itu kan untuk acuan sekolah dapat BOS kinerja atau enggak. Kalau kami di Jakarta ada tambahan satu lagi, BOS kinerja akan diberikan untuk sekolah yang sistem penjaminan mutu internalnya naik. Itu dapat BOSKIN tapi dari Pemda. Untuk informasi ya. Nah, kembali kemari. Kita lihat kembali. Ini dia. Ya. Yang jadi program prioritas Ditjen dasar dan menengah, salah satunya adalah ini, penjaminan mutu pendidikan. Bapak Ibu sering dengar akreditasi kan? Akreditasi itu sistem ya penjaminan mutu eksternal yang menilai ban PDM. Sekarang bukan ban SM lagi ya, tapi namanya ban PDM, gitu kan? Jadi sekolah dinilai oleh eksternal dari ban PDM. PDM itu pendidikan dasar menengah. Itu adalah sistem penjaminan mutu eksternal. Kita akan kembalikan lagi sistem penjaminan mutu internal. Jadi sekolah mengupayakan mutu secara mandiri. Nah, kalau di Jakarta, kalau sekolah itu berhasil menaikkan mutu 8 standarnya itu secara mandiri, itu akan mendapat BOSKIN dari Pemda. Jelas? Nah, SPMI penjaminan mutu ini jadi program prioritasnya di JPDM. Ya. Berarti kita guru agama Kristen, ya, itu juga harus menjalankan tugas kita, ya, sebaik mungkin dengan mutu terstandar, karena pertanggungan jawab kita lebih dari kepada orang tua dan siswa, tapi kepada Tuhan. Itu aja. Marilah kita dengan profesi kita bisa menjadi saksi garam dan terang Kristus dimanapun kita berada. Ini kunci dari sistem penjaminan mutu. Kalau kita ambil dari ayat Alkitab, oke? Berarti kembali ke karakter Bapak Ibu, guru agama Kristen paling tidak harus tahu kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru yang diintegrasikan pada saat ngajar. Ya, pertama tadi dari G7KI, ya kan? Ya, berarti kita punya kebiasaan setiap ngajar di kelas, kita harus mengingatkan anak-anak. Apakah dia sudah berdoa saat bangun tidur? Doa, makan? Apakah makanan yang dia masukkan pada saat sarapan, ya, itu menunya memang disiapkan oleh keluarganya dengan menganut satu prinsip bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Gitu loh Bapak Ibu. Kayaknya sih hanya makan sehat, bukan begitu? Iya kan? Bagaimana anak bisa merusak tubuhnya sendiri karena dia tidak memiliki pengetahuan yang bijaksana terhadap makanan sehat.
bagaimana anak bisa merusak dirinya sendiri karena dia tidak punya pengetahuan terhadap kesehatan fisik. Jadi karakter anak Tuhan disupport oleh program prioritas pemerintah dari G7KI. Satu, disupport oleh program pemerintah dari GSS. Apa itu GSS? Gerakan Sekolah Sehat. Oke? Sesuatu yang baru kan? Ya, gerakan sekolah sehat itu apa? Kita lihat di sini. Oh ini ya. Ada 5 sehat. Sehat pertama sehat fisik. Oke? Iblis menyerang anak Tuhan dengan membuat ya satu komponen dari pribadinya lemah. Fisik yang sakit-sakitan, fisik yang tidak kuat dan sehat tidak akan bisa dipakai untuk bekerja melayani Tuhan kan? Itu udah masuk program pemerintah sehat fisik. Oke? Yang kedua adalah sehat mental. Ya, sehat mental. Banyak ayat Alkitab yang kita bisa jadikan dasar untuk membangun kesehatan mental anak-anak kita. Yang ketiga adalah sehat imunisasi. Sampai SMA SMK wajibkan HPV. Yang keempat adalah sehat gizi. Ya. Yang kelima adalah sehat lingkungan. Jika kita bisa merancang pembelajaran, ya, mensupport kelima sehat ini Bapak Ibu, oke, saya yakin Bapak Ibu nggak sadar Bapak Ibu sedang menyiapkan Yusuf dan Daniel di masa depan, pemimpin bangsa ini. Clear ya? Ini adalah program pemerintah, ya, karakter, ya, oke. Jadi sekarang kantin sehat itu, ya, itu jadi quick win, jadi program prioritas, oke ya. Program prioritas selanjutnya di sini adalah kurikulum. Nah, tadi ada penanya pertama, saya lagi ke toilet bicara tentang kurikulum, ya. Kurikulum sampai 5 tahun ke depan, ya, itu fokusnya di apa? Dibaca di depan, deep learning, pembelajaran mendalam, dan AI coding. Oke ya. Jadi bedanya digitalisasi Pak Prabowo dan Pak Gibran dengan digitalisasinya Pak Muhti. Kalau digitalisasinya Pak Prabowo dan Gibran itu memberikan fisik, bantuan smart class. Tapi digitalisasinya Pak Menteri di kurikulumnya. Oke? Clear? Jelas? Ya? Oke. Nah, ini adalah protas-protasnya Pak Menteri sampai Ditjen, ya? Oke ya? Nah, sekarang kita mulai masuk ke apa? Kita mulai masuk ke kurikulum ya Bapak Ibu ya. Ada yang sudah mengikuti pelatihan kurikulum? Deep learning? Belum ya? Saya akan sharekan contoh rancangan pembelajaran deep learning ya. Makanya yang penting bisa gabung di barcode tadi ya, gitu ya. Sementara saya akan berikan yang memang dari Kemendikbud ya. Nah, deep learning, oke, ya. Untuk deep learning, waktunya tinggal berapa menit lagi nih? Waduh, 30 menit lagi. Gini aja, kalau 30 menit lagi saya tembak langsung ke sistematika rancangan pembelajaran deep learning. Gitu aja. Sampai saya menjelaskan konsep deep learningnya dari komponen rancangan pembelajaran deep learning. Jadi nanti teman-teman bisa langsung kerja membuat RPP deep learning untuk PAK. Clear ya? Gitu ya? Oke. Saya masuk di sini. Ya. Konsepnya Bapak Ibu baca sendiri aja lah dulu lah ya. Oke ya. Nah, implementasi.
Oke, ini dia. Nah, sudah kelihatan? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan ya? Betul ini? Iya betul. Sudah dikirim, puji Tuhan. Udah, sekarang masuk ke yang itu. Masuk ke slide 33. Mulai slide yang saya buka itu adalah komponen pertama di rancangan pembelajaran. Ya. Jadi yang paling atas judulnya adalah identitas. Nama sekolah, ya, terus nama mata pelajaran, fasenya apa, kelas berapa, bla bla bla, identitas. Di bawah identitas langsung ada apa? Di situ ada apa? Di bawah identitas Bapak Ibu? Di bawah identitas ada identifikasi peserta didik. Jadi kalau Bapak Ibu ikut pelatihan deep learning, yang paling atas di RPP Bapak Ibu itu ditulis identifikasi peserta didik. Ya. Cuma perkembangan 10 hari yang lalu, identifikasi peserta didik itu nggak usah ditulis di RPP, tapi tetap dilakukan. Gimana caranya? Bapak Ibu buat peta murid-murid Bapak Ibu. Mana yang dia siap belajar agama Kristen, mana yang tidak siap belajar. Kan pasti ada anak-anak kita yang dia senang sekali baca Alkitab, dia hafal semua cerita di Alkitab gitu ya. Terus dia belajar, terus dia rajin. Berarti itu anak-anak siap belajar agama. Gitu. Ada anak yang tidak siap belajar agama karena dia nggak suka dengan agama. Iya kan? Ada anak senang belajar matematik, nggak senang olahraga. Jadi dia siap belajar matematik, nggak siap belajar olahraga. Tapi Cristiano Ronaldo, dia siap belajar olahraga, nggak siap belajar matematik. Ada anak yang senang belajar agama, nggak senang sama sains. Oke? Jadi yang dimaksud di RPP nomor 1 identifikasi peserta didik itu. Bapak Ibu punya data. Jadi sebagai guru PAK, Bapak Ibu harus punya data mana anak kita yang siap belajar, mana yang tidak siap belajar. Siap belajar dari sisi penguasaan materi, tidak siap belajar dari sisi penguasaan, atau siap belajar dari motivasi, tidak siap belajar dari motivasi. Clear? Nah, di bawah identifikasi apa? Identifikasi materi. Ya, saya hanya menjelaskan perkembangan sampai hari ini ya. Tapi nanti kalau panduan RPP udah keluar resmi, kita ikutin yang panduan. Clear ya? Identifikasi materi nggak perlu dicantumkan di RPP. Tetapi tetap harus dilakukan. Artinya, guru PAK harus punya data penggolongan materi. Materi apa yang levelnya paling rendah, materi apa yang levelnya paling tinggi. Level materi ada berapa Bapak Ibu? Ada 4. Level materi faktual, fakta. Level materi fakta itu ya Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Tuhan Yesus mati disalib di Golgota. Raja yang membunuh semua bayi, Herodes, fakta. Tolong kalau nanti 11 Juli CP yang baru keluar, tolong Bapak Ibu pisahkan mana materi fakta gitu loh. Oke? Nah, ada materi yang sifatnya konseptual. Apa itu? Trinitas. Allah itu 3 kata seberang tetangga kita.
Bu Widya, masa nyembah Allah 3, Allah anak, Allah Bapa, gitu kan? Ya enggak? Masa Tuhan menjadi manusia? Itu konsep. Betul enggak? Ya kan? Ya. Pisahkan mana materi-materi yang sifatnya konsep. Gitu loh. Level lebih tinggi dari konsep adalah materi prosedural. Nah, materi prosedural. Itu gimana tuh Bapak Ibu? Materi prosedural. Prosedural itu ada di level 3. Kira-kira materi di pelajaran agama kita yang sifatnya prosedural apa ya? Saya masih bisa, oh kalau udah kejauhan nggak bisa naikin nurunin. Prosedural itu mempraktekkan konsep. Gitu loh Bapak Ibu. Konsep mengasihi dan pengampunan di dalam agama Kristen itu bagaimana? Apa dan bagaimana? Itu level 3. Bacakan penggerbekan, bukan penggerbekan, ya demo atau dihancurkan yang anak-anak retreat di Bogor, Sukabumi, ya kan? Konsep pengampunan untuk kasus itu, aplikasinya, kenyataannya gimana? Gitu loh Bapak Ibu. Oke, itu level 3. Level 4, metakognitif. Materi-materi yang sifatnya menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Bapak Ibu pernah enggak menggolongkan materi di agama Kristen menjadi 4 level itu? Kalau belum, MGMP-nya buat ya. Gitu ya. Ini yang dimaksud dengan identifikasi materi. Gitu. Ya, kan identifikasi materi. Di bawah identifikasi materi baru ditulis tujuan. Belum, sebelum tujuan CP. Jadi kalau CP, ada kan CP ya? Oh, ini CP-nya di bawah. Ya udah, tujuan pembelajaran dulu, nggak apa-apa. Tujuan pembelajaran berarti tinggal copy paste dari mana? ATP. Cuma di situ harus diperbaiki. Rumus tujuan pembelajaran adalah kegiatan siswa, ABCD. Kalau di PPT kan hanya ABCD, iya kan? Di PPT cuma ABCD. Kita perbaiki, tambahkan rumusnya jadi kegiatan siswa, ABCD, tujuan pembelajaran. Di bawah tujuan pembelajaran apalagi? Praktek pedagogik. Isinya praktek pedagogik itu adalah model pembelajaran, metode pembelajaran gitu loh. Model pembelajarannya apa aja? Itu metode. Model pembelajaran, 1, inquiry. Inquiry itu menemukan anak, cari-cari sendiri gitu loh. Yang kedua, discovery learning. Yang ketiga, project based learning. Yang keempat, problem based learning. Di dalam model pembelajaran ada metode ceramah, tanya jawab, diskusi, bla 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 gitu ya. Oke ya.
Saya jelasin saja dulu selayang pandang, ntar saya kasih contohnya ya. Ya, gitu ya. Nah, itu praktek pedagogik. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di atasnya, praktek pedagogik itu mengandung apa aja, ya, akan lebih jelas konsepnya. Ya, nah kemudian Bapak Ibu di dalam praktek pedagogik, Bapak Ibu harus juga di sini menerapkan literasi numerasinya. Ya, literasi numerasi untuk murid kita bentuk di praktek pedagogik dan digitalisasi, pemanfaatan digital. Jadi tujuan pembelajaran wajib ditulis. Praktek pedagogik wajib ditulis, jangan di-delete ya. Terus habis itu mitra pembelajaran. Mitra pembelajaran artinya Bapak Ibu berkolaborasi dengan pihak lain ya untuk membantu proses pembelajaran di kelas. Nggak harus tiap saat, dirancang aja setahun sekali ya kan, 1 kali per semester, itu mitra ya. Kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran, tulisannya di situ apa Bapak Ibu? Di lingkungan pembelajaran? Mengkondisikan apa? Iklim belajar yang kondusif di situ ya Bapak Ibu ya. Nah, terakhir pemanfaatan digital. Ya, pemanfaatan digital ini wajib. Bapak Ibu bisa suruh anak-anak ke chat GPT. Sudah sering belum? Udah kan ya? Bapak ketahui ya, emang chat GPT kan? Ya kan? Oke, terus searching sumber-sumber informasi dari internet. Ya nggak Bapak Ibu? Ya. Tapi ingat, Bapak Ibu boleh memakai AI kalau Bapak Ibu sudah berhasil membangun konsep yang matang ke anak. Kalau enggak, Bapak Ibu malah membunuh critical thinking anak. Jadi kita malah membentuk anak maunya kerja cepat. Bahaya loh itu. Ya. Ya. Sebagai guru agama, Bapak Ibu harus memastikan bahwa konsep-konsep yang sifatnya teologis, anak itu udah kuat dulu. Gitu loh. Kalau udah kuat baru dia pakai AI nggak apa-apa gitu. Kalau dia belum kuat pakai AI, parah. Itu yang membuat kenapa banyak negara maju kembali lagi ke cetak. Nggak mau dia pakai digitalisasi. Jadi digitalisasi itu sempurna kalau apa? Kalau anaknya memang literate, pembelajar. Kalau anaknya tidak literate bahaya. Dia nggak mau mikir, kemampuan bernalarnya nggak ada, males mikir, ya kan? Malah dia menjadi anak Tuhan yang tidak berguna. Karena dia menggunakan chat GPT itu hanya untuk mencari informasi teks gitu doang. Tapi kalau anak yang konsepnya udah mateng, dia menggunakan chat GPT itu untuk menganalisis informasi yang tersebar. Jelas ya? Beda ya? Oke, Bapak Ibu ya? Oke, nah kemudian di bawah digital ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran sama dengan skenario pembelajaran Bapak Ibu. Ya, sama seperti dulu ada kegiatan awal. Gitu ya. Ada kegiatan inti. Ada kegiatan penutup. Tapi bedanya di kegiatan inti dibagi 3 lagi. Kegiatan di mana guru berusaha membentuk anak itu paham terhadap konsep. Makanya di kegiatan inti ada judul memahami. Clear ya?
Setelah anak-anak paham, guru merancang aktivitas murid supaya murid bisa mengaplikasikan, menerapkan. Makanya setelah memahami ada mengaplikasi, gitu ya. Setelah itu di tahap ketiga di kegiatan inti ada refleksi. Nah, jadi guru merancang aktivitas siswa ya supaya siswa bisa mengkontekstualkan konsep materi yang kita ajarin dalam dunia nyata. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Clear ya? Jadi langkah pembelajaran sama, skenario pembelajaran sama. Oke? Bedanya satu, di kegiatan inti dibagi lagi 3. Memahami, anak ngapain, guru ngapain gitu kan? Gitu ya. Terus aplikasi, anak ngapain, guru ngapain gitu ya. Refleksi, anak ngapain, guru ngapain. Perbedaan kedua, di langkah pembelajaran harus kita cantumkan prinsip deep learning. Apakah berkesadaran dan bermakna, ataukah bermakna dan menggembirakan? Nah, gitu loh Bapak Ibu. Jadi kegiatan awal, tulis ya kegiatan awal dalam kurung, berkesadaran dan menggembirakan. Misalnya kan, di kegiatan inti gitu ya, di memahami dalam kurung, bermakna dan menggembirakan. Gitu. Ya, di kegiatan inti, refleksi, bermakna dan berkesadaran. Itu beda yang kedua. Udah jelas susunan RPP-nya? Berkesadaran itu apa maksudnya? Maksudnya anak dengan sadar, ya, dia memiliki perilaku pembelajar karena dia tahu manfaatnya ada untuk dirinya. Jadi kebalikannya tugas guru apa? Tugas guru itu membangun kesadaran murid. Oke, maaf ya, saya harus cerita, bukan bermaksud menyombongkan diri, enggak. Saya kesulitan menghentikan anak saya belajar. Karena itu berkesadaran. Jadi zaman COVID dia tuh belajar sampai jam 2, jam 3. Sampai saya protes sama sekolahnya. Kenapa kok tugas banyak? Ternyata emang dia itu pengen belajar. Oke? Dua-duanya saya sulit menghentikan mereka belajar. Lulus SMA, belum masuk di bangku kuliah manajemen, dia udah minta, "Ma, aku mau belajar." Belajar apa? Belajar pajak, brevet ABC. Selesai itu belajar akuntansi digital, belajar ini, belajar itu. Jadi dia mencari sendiri. Cuma sekarang saya punya misi, gimana supaya anak-anak saya berkesadaran untuk terus belajar, mengeksplor Alkitab. Itu yang belum. Kalau di disiplin ilmu mereka sih udah. Padahal, ya kan? Ya, spiritual Alkitab itu kan esensi kehidupan. Itu yang saya lupa. Gitu. Jadi sekarang yang nomor 2 ambil 2 mata kuliah psikologi di Korea Selatan. Ntar pulang lagi berangkat ke Belanda 7 mata kuliah psikologi. Sambil dia magang di konsultan psikolog internasional, belajar terus. Tapi yang saya masih punya kerinduan, Tuhan Yesus tolong, supaya anak saya punya kerinduan, ya, sadar bahwa dia harus mengenal Tuhannya, dekat dengan Tuhannya lewat Alkitab. Kita harus bentuk anak-anak kita gitu. Sehingga anak itu misalnya dia tertarik di bidang politik, tetapi dia juga literate untuk Alkitab, dia akan bisa menjadi terang Kristus di dunia politik. Dia tertarik dengan dagang, tetapi dia berkesadaran tinggi, literate di Alkitab. Itu dia bisa menjadi saksi Kristus di bidangnya masing-masing. Yang parah ya, kalau kita lupa
bahwa kita itu sebenarnya think tank buat anak kita di masa depan. Ya nggak sih Bapak Ibu? Ya kan? Jadi akhirnya karena dia tidak berkesadaran untuk menggali nilai-nilai firman Tuhan yang dititipkan lewat kita, guru pak, ya, dia sukses di bidang ilmu yang lain, tetapi dia justru jadi batu sandungan buat orang lain. Itu yang saya juga lupa. Beneran. Makanya saya berbahagia diundang Bu Risma di sini. Karena Tuhan jadi ingatkan. Kalau kita hubungkan dengan Matius 28 ayat 19 sampai 20, ya kan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa dan baptislah dalam nama Bapa dan Roh Kudus, ya. Dan ajarlah loh. Ya, ajarlah mereka. Ya, dari semua firman yang aku berikan kepadamu. Tugas kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mengesampingkan agama, padahal itu krusial. Orang setiap mau mati, ingatnya baru agama. Udah mau pensiun baru ingat agama. Beneran? Udah sakit parah baru ingat. Bangkrut baru ingat gitu loh. Dan ingatlah bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Masih puji Tuhan kita masih diingatkan. Jadi sebenarnya pak itu adalah krusial. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi bagaimana kita membentuk kesadaran bahwa pak itu lebih penting dari matematik. Pak lebih penting dari IT. Pak gitu kan. Ya, lebih penting dari STEM. Science, teknologi, engineering, art, and mathematics gitu kan. Gitu loh Bapak Ibu. Itu yang kita lupa. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini adalah kata-kata kunci nih, ya, yang harus kita wadahi di dalam ini kan ada memahami, ada aplikasi, ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita ingin berangkat bersama, maka step by step ya, kita harus gali bareng-bareng nih Bapak Ibu. Langkah pembelajaran oke, ya. Nah, di bawahnya kemudian assessment. Berapa menit lagi Bu Risma? 10 ya. Maafin ya, saya sebenarnya pengen banget bicara terus sampai jam 12 malam. Beneran loh, saya udah nyiapin banyak. Saya pengen ngasih materi AI untuk agama Kristen gitu. Masa AI buat IT aja, AI ada untuk agama Kristen. Bagaimana menyaring itu bidat-bidat yang gak jelas ya. Anak saya di Korea, kamu jangan lupa ke gereja mah. Mentorku bilang gak berani kasih rekomendasi gereja di sini. Kenapa? Banyak gereja setan katanya. Kan bahaya juga itu. Ya kan? Banyak banget Bapak Ibu bahan yang saya mau kasih ke Bapak Ibu. Jadi saya siap gitu ya. Sampai maghrib juga siap. Makanya saya fokus aja ke yang harus Bapak Ibu lakukan gitu loh. Jadi Bapak Ibu pakai PPT ini sama dengan PPT yang didapat oleh teman-teman guru yang lain. PPT yang saya kasih itu PPT yang didapat oleh semua guru mapel yang lain. Jelas? Ya, semua bahan yang saya kasih, bahan yang didapat dari Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia. Itu aja ingat. Ya, jadi Bapak Ibu pelajari, ya, kemudian Bapak Ibu MGMP-nya, ya, dengan pengawas, tolong pengawas mendampingi untuk kemudian mengkontekskan dengan materi kita, substansi agama Kristen. Yang terakhir adalah assessment. Halo, hai. Assessment tetap sama, kayak dulu. Assessment for learning, as learning, of learning. Jadi Bapak Ibu nilai dulu dah. Ya, sebelum masuk ke materi itu, ya, anak-anak itu siapnya sudah sampai di level mana gitu ya. Nilai dulu. Ya.
tetap buat penilaian diagnostik, boleh. Terus supaya nggak kelabakan saat penilaian harian lah, tengah semester, di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu melakukan juga penilaian. Jadi kalau ada anak ketinggalan, ya kan? Anak itu sebel banget dengan mata pelajaran agama, ada loh yang gitu. Padahal dia pinter banget. Dia lebih cenderung menjadi saintis, saking pinternya. Ya, kamu orang itu bilang Tuhan itu ada di mana? Lah kalau kita ada di Indonesia, di atasnya Tuhan itu ya Merkurius gitu kan. Tapi kalau pas kita di Finlandia, Tuhan di atas saya yang ada di Finlandia, dia ada di Venus. I don't believe God. Dia jadi saintis. Dia jadi males tuh belajar agama. Jadi bukan karena dia tidak pintar, tapi ya ada faktor yang harus dibenahi dari dalam. Nah, dalam proses pembelajaran kalau itu ketahuan, kita sudah melakukan assessment selama proses, itu bisa dibenerin dulu gitu loh. Jelas ya? Atau Anda anak yang memang jarang baca Alkitab gitu kan? Ya, jadi dia susah sekali mengikuti kita. Nah, itu yang bisa jadi kita buat metode yang lain, tutor sebaya lah dan yang lainnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan penilaian terakhir adalah penilaian off learning. PH penilaian harian, PTS tengah semester, PAT pas, ya kan? Akhir semester, akhir tahun. Ya, jadi hebatnya kalau guru di Indonesia gitu. Harus buat desain pembelajaran sendiri, nyari bahan sendiri, buat soal sendiri, ya enggak? Semua sendiri-sendiri, semua buat sendiri. Saya dulu pernah ikut pelatihan pelatihan dari Kementerian Pendidikan Amerika Serikat, Dewan Pendidikan Ekonomi Amerika. Ya, 4 kali. Saya cuma diajarin cara ngajar ekonomi untuk SMA. Jadi udah dibuatin, RPP-nya udah dibuatin, medianya udah dibuatin, soal semua udah dibuatin. Jadi kita cuma diajarin ini loh cara ngajarin ini ke murid kelas 10, ke murid kelas begitu. Jadi kita fokus ke materinya, kita cuma fokus ke ngajar. Itu yang sorak-sorak pasti setuju. Beneran, bener. Jadi ya 10 hari di Jakarta dilatih, lanjut lagi 10 hari di Malang, lanjut lagi 10 lagi di Medan, 10 hari lagi tuh. Hayat Medan pernah, 10 hari di Makassar. Ya cuma semua bahan ekonomi itu udah ada cuma. Sekarang kita belajar cara ngajarkan ya materi Tritunggal, tek gitu. Semua udah siap. Boleh diubah. Tapi ngubahnya harus di atas standar yang udah dibuat oleh government. Itu kalau di sana. Tapi kan kita di Indonesia. Jadi pinter ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar lagi tuh pasti ya. Assessment adalah yang terakhir ya. Oke, contoh pembelajaran deep learning. Saya akan berikan nanti contoh RPP ya. RPP yang dipakai, RPP yang umum aja ya. Yang umum ya, supaya Bapak Ibu mikir, gimana kalau untuk agama Kristen gitu kan? Apa? Nanti kalau ada terus tinggal niru. Gimana dong? Iya. Itu yang dimau. Tergantung Bu Korwas. Kalau Bu Korwas oke ya oke, enggak ya enggak. Tergantung deh teman-teman pengawas di Medan dan di nasional nih bagaimana. Saya siap aja, ikut aja. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, aduh.
Nggak bisa ini, berarti saya sudah disuruh berhenti nih. Nggak boleh naik dan turun. Jadi intinya itu tadi ya Bapak Ibu ya. Kebijakan-kebijakan baru. Saat mengajar, usahakan anak kita bergerak, sehat fisik. Oke, saat mengajar, jangan bebani anak terus lihat laptop dan HP. Apalagi kalau ngajar SD. Jumlah anak berkebutuhan khusus di Jakarta, ya, itu dari tahun 2022 ke 2024 itu naik 7.000 anak. Kata BPOM dan Dinkes, disebabkan oleh radiasi cahaya laptop dan HP. Itu satu. Yang kedua disebabkan oleh makanan yang proses pengolahannya panjang banget. Itu akan mempengaruhi mutasi gen secara perlahan. Jadi ingat, saat mengajar di dalam kelas jangan berpikir yang penting materi saya udah sampai, bukan begitu. Kita harus membangun kesadaran dia untuk sehat. Kalau dia sehat, pikiran sehat, mental sehat, semua sehat, ya, maka dia akan siap menjadi saksi Kristus, itu aja. Harus bergerak, ya kan? Kemudian ingatkan tentang tubuh kita bait Roh Kudus lewat makanan, ya kan Bapak Ibu? Ya, kemudian juga sehat mental, ya. Terus sehat mental supaya dia juga bisa menjadi leader. Tugas guru agama Kristen, jadikan murid-murid kita leader. Ada berapa level leader? Gitu. Level leader yang tertinggi di level apa? Di level dia bisa mempengaruhi orang lain. Mohon izin ya, saya harus cerita. Ahok itu levelnya leader. Ada anak kita pas belajar di kelas kita berhasil membangun nilai Kristiani. Dia anak Tuhan banget, pas di kelas agama. Begitu dia keluar, bergabung dengan kelompoknya yang suka membuli teman-temannya, dia lupa, takut, terpengaruh, dia ikut membuli. Berarti levelnya baru level paling bawah. Atau dia pulang ke keluarganya, ya kan? Hilang sudah nilai Kristiani yang kita tanamkan. Tapi pasti ada anak-anak kita yang pulang ke rumah, dia justru bisa mempengaruhi keluarganya untuk ikut Tuhan. Dalam perilakunya, "Ma jangan bohong dong," gitu kan. Nah itu bilang deh, kalau mama lagi ke Indomaret, "Ma itu bohong, kata siapa? Kata guru agama saya." Kan keren. Ya enggak? Ya kan? Itu berarti dia level leader bisa mempengaruhi. Saya harus berterus terang untuk mengatakan, ya, almarhum ibu saya, dia bisa menjadikan satu keluarganya Kristen. Dulu keluarga almarhum ibu saya kejawen. Tapi karena ibu saya suka sekali belajar agama, akhirnya eyang semua jadi Kristiani. Puji Tuhan. Kalau almarhum ayah, ya, murtadin. Beliau dari hijau. Tetapi bedanya dia mempelajari semua agama. Jadi memang membaca semua kitab ya, kitab Weda, Tripitaka gitu ya, Quran, Alkitab. Begitu baca Alkitab Tuhan panggil almarhum ayah. Sampai jadi ketua PGI Lampung tahun 70-an. Memberitakan Injil pakai wayang ke desa-desa. Kami membangun TK, dianggap kristenisasi, dihancurkan oleh penduduk. Terus saya membangun SMP Kristen, dibakar. Oke? Berarti tugas kita menanam bibit leader. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena apa? Kadang orang tua lupa. Anak saya pengen berhasil jadi dokter. Oke?
Apa tujuan you jadi dokter banyak duit? Tapi apa tujuan kamu jadi dokter? Saya ingin melayani Tuhan melalui dokter. Beda loh jawabannya. Berarti kalau jawaban yang kedua, guru agama Kristennya keren. Berhasil. Ya nggak Bapak Ibu? Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah di deep learning, kalau tadi saya jelaskan itu sisi administratif ya. Sistematikanya berarti udah dapet ya. Ya, terus literasi, numerasi harus dijalankan deh. Maaf Bapak Ibu ya, mungkin nanti kita bisa kelola lagi sesi di mana membuat anak kita jadi literate. Tetapi jadilah kita guru yang literate, ya. Jangan bawaan kita hanya guru buku siswa dengan buku guru. Itu yang saya ajarkan di mana-mana. Nanti saya akan berikan bagaimana cara membuat anak kita itu jadi literate Bapak Ibu. Ya, kesalahan kita kalau udah dikasih SK guru, Anda mengajar di sekolah X, ya udah buku yang kita baca buku itu aja satu itu gitu loh. Nggak bisa begitu. Ya, jadi kalau misalnya kita ngajar, ya. Saya kalau pakai laptop sendiri saya tayangkan semua LK gitu ya. Jadi CP-nya apa? CP elemen ya, ambil materi taruh tag ya. Misalnya penginjilan atau penyebaran agama Kristen di Indonesia ya. Nah, sesudah itu ya dibuat bahan ajarnya apa aja. Buku guru, buku siswa itu ada di halaman berapa dan bab berapa gitu ya. Sampingnya tulis buku referensi. Ya, buku tentang penginjilan di Indonesia kita ambil dari buku-buku lain itu apa. Gitu. Kemarin Pak Yusuf Roni baru dipanggil Tuhan ya. Saya ingat banget ya, kelas 5 SD saya udah habis itu baca bukunya Yusuf Roni. Ya. Saya udah habis baca Al-Quran, Alkitab gitu. Jadi kan ada tafsir Matius, Markus ya, Esther kan ada tuh. Terus banyak lagi buku-buku yang lain ya. Itu dari buku referensi. Berarti dari satu topik sudah ada 9 buku. Berapa topik di elemen itu? Ya kan? Ya. Terus ada berapa materi di fase itu? Bisa untuk agama Kristen aja rekomendasinya 150 judul buku loh. Clear? Yang kedua, artikel-artikel, jurnal. Yang ketiga, sumber-sumber dari internet, YouTube. Saya senang banget dengar Bambang Nursena, Stephen Tong, Gilbert, banyak banget deh. Gitu. Ya. Ya. Yang case-case seperti itu. Sampingnya baru model pembelajaran. Praktek pedagogik. Sampingnya baru aktivitas siswa, sampingnya video atau bahan ajar. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi sebagai guru agama Kristen kita harus bertumbuh terus lewat bacaan-bacaan yang bisa membantu anak kita jauh lebih kuat di dalam iman Kristennya. Karena pada saat global nanti mungkin di samping kirinya orang India, samping kanannya ateis, samping sananya Sai Baba, samping depannya ya kan macam-macam ya nggak Bapak Ibu? Clear ya? Oke. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan, namun pasti logika tanpa logistik nggak jalan. Waktu saya serahkan kembali ke Ibu Homsir. Ya silakan Bu. Ya baik, standing applause untuk Widya Suara kita. Terima kasih. Atau narasumber kita yang memberikan materi singkat, padat, dan tersampaikan kepada guru dan pengawas. Terima kasih untuk narasumber kami, Ibu Widya Tias Sistaningrum. Bapak Ibu halo. Satu kelupaan, di dalam deep learning semua materi harus dibuat topik. Clear? Harus bertopik. Topiknya harus up to date. Selesai, saya serahkan kembali Bu.